Apa yang lebih sunyi dari hati yang hidup, tapi tak tahu untuk apa ia hidup? Apa yang lebih lelah dari jiwa yang terus melangkah, tapi tak tahu arah tujuannya? Kita bangun setiap pagi mengejar sesuatu yang katanya mimpi, tapi di ujung malam yang sunyi, pernahkah kita bertanya, untuk apa semua ini? Waktu berjalan seperti bayang-bayang senja, perlahan tapi pasti menggelap. Dan di antara denting waktu yang tak pernah kembali, ada satu pertanyaan agung. Kita ini dari mana? Bukan sekadar dari rahim ibu, tapi dari titah keabadian, dari Allah. Al-Quran berkata dalam surah Al-Mu'minun ayat 115, apakah kamu mengira bahwa kami menciptakanmu sia-sia, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Ini bukan hidup yang kebetulan, ini bukan cerita acak tanpa pengarang. Ini adalah takdir yang ditulis oleh penulis agung, Allah. Kita bukan hidup untuk mengejar dunia lalu dikubur olehnya. Kita hidup karena dititipkan tugas, amanah, misi suci. Dan tujuan itu bukan sekadar bahagia, tapi menjadi sebab bahagia orang lain. Dalam ayat-ayatnya Allah telah menanamkan tujuan hidup manusia. Dan salah satunya adalah untuk beribadah bukan hanya di masjid, tapi dalam setiap hela nafas, dalam setiap niat, gerak, dan diam. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Ibadah bukan cuma salat. Ibadah adalah memilih berkata jujur saat mudah berbohong. Ibadah adalah bersabar saat hati ingin marah. Ibadah adalah diamnya seorang istri yang tidak membalas, dan tangisnya seorang ayah yang memendam demi nafkah halal. Rasulullah pun bersabda, sesungguhnya dunia ini adalah tempat persinggahan, bukan tempat tinggal abadi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Namun kita ini pelupa, seringkali sibuk dengan dunia, hingga lupa siapa yang memberi dunia itu. Kita kejar jabatan, tapi lupa bahwa kelak tanah pun tak menanyakan jabatan. Kita kejar pujian, padahal yang kita butuhkan adalah ampunan. Namun meski sering lupa, Allah tak pernah lupa. Meski kita lalai, Dia tak pernah alpa. Inilah awal perjalanan kita. Sebuah jalan panjang untuk mengenali 5 tujuan hidup yang ditanamkan Al-Quran. Pernahkah kau merasa ada suara di dalam jiwamu yang memanggilmu untuk berbuat baik? Meski dunia berkata, untuk apa? Itu bukan sekadar empati, itu adalah fitrah, panggilan jiwa khalifah. Ketika Allah menciptakan manusia, Dia berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Qiyas Al-Baqarah 30. Kita bukan hanya makhluk yang hidup dan mati. Kita adalah penjaga bumi, penanggung amanah, penebar kebaikan. Tapi apa yang terjadi hari ini? Bumi retak oleh kerakusan manusia. Laut tercemar bukan oleh takdir, tapi oleh tangan yang lupa. Menjadi khalifah bukan berarti berkuasa, tapi bertanggung jawab. Menebar kebaikan seperti hujan, tak memilih di mana ia jatuh, tapi selalu memberi hidup dimanapun ia tiba. Lihatlah alam di sekitarmu. Gunung, laut, udara, semuanya tunduk kepada perintahnya. Tapi manusia diberi sesuatu yang lebih tinggi, akal dan hati. Dengan akal kita membangun, tapi dengan hati kita menjaga. Jika akal berjalan tanpa hati, lahirlah kehancuran. Tapi jika hati berjalan bersama iman, lahirlah peradaban. Maka menjadi khalifah artinya menyeimbangkan 2 hal. Kekuatan dan kasih sayang, kemampuan dan kepedulian. Setiap kali engkau menanam satu kebaikan kecil, senyum, bantuan, doa, itu adalah bagian dari tugas kekhalifahanmu di muka bumi. Allah tidak menuntut hasil besar. Ia hanya menuntut kesungguhan, keikhlasan, dan rasa tanggung jawab. Pernahkah kamu bertanya, kenapa justru orang terdekatlah yang paling sering melukaimu? Mengapa hidup kadang dipenuhi orang-orang yang seolah hanya hadir untuk menguji kesabaranmu? Teman yang berubah menjadi pengkhianat. Orang yang kau bantu justru memunggungimu. Keluarga yang mestinya melindungi malah menjadi beban. Hidup ini memang bukan panggung sempurna. Setiap tokoh yang muncul dalam ceritamu ada untuk sebuah alasan. Bukan untuk menyakitimu, tapi untuk menguatkanmu. Kita diuji bukan hanya oleh musibah, tapi juga oleh hubungan, karakter, ego, luka masa lalu yang belum sembuh. Dan terkadang orang yang paling dekat denganmu adalah jembatanmu menuju kedewasaan jiwa. Bukan dia yang salah, bukan kamu yang buruk, tapi Allah ingin kamu belajar mencintai dengan ikhlas tanpa pamrih. Setiap luka adalah pesan rahasia dari langit. Allah tidak ingin menghancurkanmu, Ia ingin menyadarkanmu. Ketika manusia pergi, Allah ingin kamu tahu siapa yang tak pernah pergi. Kesabaran bukan berarti tidak merasa sakit.
tapi tetap tenang di tengah rasa sakit. Karena kamu tahu Allah sedang memegang kendali. Maka jangan takut kehilangan siapapun, sebab Allah takkan mengambil sesuatu kecuali Ia ingin menggantinya dengan yang lebih baik. Jika hari ini kamu merasa dihancurkan, tenanglah, mungkin kamu sedang dibentuk. Karena hidup ini bukan soal terlalu banyak cobaan, tapi tentang bagaimana kita membaca makna di baliknya. Dan kini kita sampai di ujung, bukan hanya ujung video ini, tapi ujung dari semua pertanyaan dalam hati. Hidup ini untuk apa? Selama ini kita berjalan jauh, terkadang terlalu jauh hingga lupa arah. Mengejar kesuksesan, menumpuk pujian, tapi tetap kosong. Sebab hakikatnya jiwa ini hanya akan tenang bila tahu bahwa setiap langkahnya adalah langkah menuju pulang kepada Allah. Kita mencari ketenangan kemana-mana, tapi lupa bahwa sumbernya ada di sajadah. Allah tak menunggu kita sempurna. Dia hanya menunggu kita datang dengan air mata dan pengakuan. Dunia bukan tempat istirahat, tapi tempat ujian. Dan ujian adalah bahasa cinta Allah agar kita rindu surga. Maka jangan takut tersesat. Selama engkau masih berdoa, engkau masih di jalan pulang. Wahai saudaraku, jika kamu pernah merasa kehilangan arah, jika hatimu pernah lelah mencari makna, ketahuilah kamu tidak sendiri. Kita semua sedang belajar, sedang jatuh, bangkit, lalu jatuh lagi. Tapi selagi kita masih bernapas, kita masih punya kesempatan untuk menjadi lebih dekat padanya. Dan mungkin di antara ribuan video yang pernah kamu tonton, Allah pertemukanmu dengan video ini bukan karena kebetulan, tapi karena Dia ingin memanggilmu. Pelan-pelan, halus, tapi pasti. Mari kita berjalan bersama dalam pencarian makna dalam cahaya Al-Quran. Bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk menjadi lebih utuh, lebih hidup, lebih hamba. Allah ridha kepada mereka, dan mereka pun ridha kepadanya. Qiyas Al-Bayyinah 8. Dan kini perjalanan kita sampai di akhir. Tapi sesungguhnya, ini bukan akhir segalanya. Ini hanyalah awal dari perjalanan hati, untuk lebih mengenal, lebih dekat, dan lebih hidup bersama cahaya Al-Quran. Jika hatimu tersentuh oleh kisah ini, jika kamu merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, mungkin itu adalah panggilan lembut dari Tuhanmu, yang ingin menuntunmu pulang. Maka jangan berhenti di sini. Mari kita terus berjalan bersama, mendalami makna, menemukan hikmah, dan memperbaiki diri sedikit demi sedikit. Setiap hari dengan niat yang sama, mencari ridha Allah. Jika video ini memberi manfaat, dukung channel ini dengan menekan tombol like, tinggalkan komentarmu tentang apa yang kamu rasakan, dan bagikan video ini agar lebih banyak hati yang tergerak. Dan yang paling penting, subscribe channel ini. Karena kita bukan hanya sekadar penonton, tapi penempuh jalan pulang bersama. Semoga setiap klikmu menjadi amal jariah, setiap dukunganmu menjadi sebab hidayah, dan setiap langkahmu mendekatkanmu kepadanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dalam channel Kang Lee, tempat kita bersama belajar arti hidup dan menemukan rahasia kehidupan.